Assalamualaikum, halo, selamat datang di Ruang Belajar Sosiologi. Sebelumnya kenalan dulu yuk, nama kakak Hanifah Safitri, biasa dipanggil sebagai Hanifah. Saat ini kakak sedang menempuh pendidikan S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP di Universitas 11 Maret, Surakarta. Salam kenal semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang identitas dan tindakan sosial. Yang akan kita bahas mencakup yang pertama pengertian identitas sosial, yang kedua faktor pembentuk identitas sosial, dan yang ketiga dampak dari identitas sosial. Kita mulai dengan membahas pemikiran salah satu tokoh, yaitu Aristoteles. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, yang secara harfiah berarti makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Istilah ini menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang senantiasa bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai zoon politikon tidak bisa dipisahkan dari kelompok masyarakat. Individu merupakan makhluk yang otonom, yaitu memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Sebagai seorang individu, kita wajib untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat kita, selalu berusaha untuk memenuhi hak dasar kita sebagai seorang manusia, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri untuk kesejahteraan hidup. Selama kita hidup berdampingan dengan orang lain, maka kita harus mengikuti aturan-aturan sebagai makhluk sosial, baik itu aturan di masyarakat, aturan di sekolah, aturan berkendara, aturan beragama, dan sebagainya. Dengan kata lain, aturan-aturan tersebut merupakan norma yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama antara mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah. Lalu, kenapa manusia tertarik untuk hidup bersama di dalam masyarakat? Jawabannya adalah adanya hasrat yang berdasar pada naluri. Hal ini muncul karena adanya faktor biologis seperti mencari teman hidup atau berkeluarga untuk meneruskan keturunan. Kemudian, adanya kelemahan yang dirasakan oleh manusia. Hal ini mendorong untuk membutuhkan orang lain maupun sekelompok orang agar dapat bertahan hidup secara bersama dalam memenuhi kebutuhannya. Kita sejatinya tidak benar-benar bisa bertahan lama hidup sendiri. Kita makan membutuhkan bantuan petani, produsen makanan, dan tukang sayur. Kita juga tidak bisa mendapatkan uang sendiri. Tanpa orang lain untuk diajak berkomunikasi, kita akan kehilangan kemampuan verbal kita. Bahkan, jika hidup benar-benar sendiri, juga bisa menyebabkan seseorang hilang akal. Lalu, apa sih identitas itu? Identitas adalah konsep diri seseorang yang mencakup pemahaman tentang siapa dirinya, apa yang menjadi karakteristiknya, dan bagaimana ia memandang dirinya sendiri dalam konteks sosial. Identitas dapat terdiri dari berbagai aspek, seperti identitas diri, identitas sosial, dan identitas nasional. Identitas diri adalah proses pengenalan dan penghayatan diri sendiri untuk menemukan definisi dan peran diri. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.
Sedangkan identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Anthony Giddens sendiri membedakan identitas menjadi dua, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Yang dimaksud dengan identitas primer adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan, termasuk gender, ras, dan etnis. Sedangkan yang dimaksud dengan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencakup juga identitas yang terkait dengan peran dan status sosial. Kita lanjut ke faktor pembentuk identitas sosial. Yang pertama ada faktor genotip, merupakan faktor warisan dari gen atau genetik yang menentukan sifat dasar makhluk hidup dan bersifat tetap. Misalnya, perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit, perbedaan warna dan jenis rambut, serta perbedaan warna mata. Sedangkan fenotip merupakan sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Fenotip merupakan perpaduan dari genotip dan faktor lingkungan. Misalnya, orang yang tinggal di pegunungan rata-rata akan bermata pencaharian sebagai seorang petani atau pekebun. Sedangkan orang yang tinggal di perairan rata-rata akan bermata pencaharian sebagai nelayan. Oke, kita lanjut membahas dampak dari identitas sosial. Dampak yang pertama adalah terjadinya inklusi. Inklusi ini merupakan pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang terbuka dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya. Contoh inklusi dalam identitas sosial yaitu menerima perbedaan, menghargai keberagaman, dan mengakomodasi ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur dalam kehidupan masyarakat. Dampak berikutnya yaitu munculnya eksklusi. Eksklusi dalam identitas sosial terjadi ketika individu atau kelompok dipisahkan atau dikecualikan dari lingkungan sosial karena perbedaan identitas. Konsekuensi dari eksklusi sosial adalah keadaan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang tidak sejahtera. Eksklusi sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang, serta dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam mengambil keputusan. Lalu, apa jadinya jika kita tidak mengenal identitas diri kita? Jika seseorang tidak mengenal identitas diri dan sosialnya, maka ia mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami siapa dirinya dan bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam mengambil keputusan, serta dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam mengambil keputusan, serta dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang.
Tanpa pemahaman yang jelas tentang identitas diri dan sosial, seseorang mungkin merasa kesepian, tidak diakui, dan tidak memiliki tempat di dunia. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memahami identitas diri dan sosialnya agar dapat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan bertindak. Jadi, itu saja pembahasan materi pada video kali ini. Semoga membantu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.